Penertiban rumah dinas milik PT KAI di Fre 1 Sumut di Medan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Kuasa hukum penghuni rumah ajak duel petugas PT KAI yang berusaha menertibkan rumah dinas yang kini dikuasai orang lain. Keributan antara petugas keamanan PT KAI dengan kuasa hukum penghuni rumah terjadi saat berlangsungnya penertiban rumah dinas milik PT KAI di Fre 1 Sumut di Jalan HM Yamin, Medan, Sumatera Utara. Keributan pun meluas hingga penghuni rumah dibantu sekelompok massa berusaha menghadang petugas yang akan melakukan penertiban. Aksi lempar batu hingga pukul dengan menggunakan kayu tak terhindari dari kedua kubu. Kesal dengan sikap penghuni rumah, petugas terpaksa menerobos masuk dengan merusak pagar rumah. Petugas pun segera mengeluarkan sejumlah perabotan milik penghuni rumah. Penertiban itu sendiri telah melalui prosedur sesuai aturan dan prosedur yang ada di kami. Jadi kami sudah melakukan peringatan sampai 3 kali dan terakhir itu ada surat pemberitahuan untuk pengosongan rumah bersangkutan, namun tidak dipindahkan atau ditulis oleh pihak yang menguasai rumah, sehingga kami pada hari ini lakukan penertiban. Sebelumnya, PT KAI sudah memberikan surat peringatan sebanyak 4 kali untuk pengosongan rumah. Namun, penghuni rumah tetap membandel hingga akhirnya dilakukan penertiban. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah patah diterjang derasnya arus banjir. Meski saat ini jembatan sepanjang 50 meter itu masih bisa dilalui, namun warga khawatir jika sewaktu-waktu jembatan tersebut akan ambruk. Derasnya arus banjir membuat jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Semarang patah. Akibat terjangan banjir, kondisi jembatan menjadi miring, patah di bagian tengah, dan sebagian pondasi terangkat dari dasar sungai. Meski saat ini jembatan masih bisa dilalui, namun warga khawatir jika sewaktu-waktu jembatan tersebut akan ambruk. Jembatan yang merupakan hasil swadaya masyarakat sejak 2013 lalu ini juga merupakan satu-satunya akses utama warga, di mana jembatan lainnya yang berada tak jauh dari lokasi telah ambruk terlebih dahulu diterjang banjir. Airnya itu pun lewat di atas jembatan. Nah, dengan adanya ini, sebagian warga ini kan akses jalan Bantal Permutan. Antar desa, Pak ya? Antar desa. Maka dari itu kalau satu-satunya jalan ini kalau udah jembatan putus, semua Jika jembatan ini ambruk, maka desa dengan jumlah penduduk mencapai 3.000 jiwa terancam terisolasi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain karena intensitas hujan tinggi, banjir terjadi karena luapan air dari Sungai Konto. Ratusan rumah warga di Desa Trawasan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih terendam banjir Sabtu pagi. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi selama 3 hari terakhir, serta adanya luapan air dari Sungai Konto. Sedangkan ketinggian air bervariasi mulai dari setengah meter hingga 1 meter. Tak hanya di Desa Trawasan, banjir juga masih merendam ratusan rumah warga lainnya di Desa Jati Gedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Sudah hari keberapa ini Pak terjadi di sini? Hari ketiga, Pak. Ini terjadi akibat apa ini Pak? Hujan seharian penuh dan luapan-luapan sungai. Dari sungai ini? Iya. Selain membutuhkan bantuan makanan yang sudah disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, korban banjir juga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan obat-obatan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pasangan pengantin di Jombang, Jawa Timur terpaksa menggelar resepsi di tengah bencana banjir. Para tamu harus bersusah payah menerobos banjir menghadiri acara pernikahan. Pasangan Arismail dan Irmawati terpaksa menggelar pesta pernikahan di saat banjir masih merendam Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Teras rumah yang cukup aman dari banjir disulap menjadi pelaminan pengantin. Dengan baju layaknya resepsi,
para tamu harus menerjang banjir menuju rumah mempelai. Pasangan pengantin maupun keluarga besar mengaku senang bisa menggelar pesta pernikahan meski di tengah bencana banjir yang masih melanda Kabupaten Jombang. Ya gimana Mas ya, kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang seneng ya seneng sih. Namanya musibah, ini kan musibah Mas, banjir ya. Meski berlangsung di tengah bencana banjir, acara resepsi pernikahan berjalan lancar. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 7 orang warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diseret air bah saat sedang mandi di bendungan pertanian di Karing-Karing. 3 orang berhasil selamat, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Tujuh orang dalam satu keluarga yang terdiri dari anak-anak dan dewasa terseret air bah saat berenang di bendungan pertanian Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Para korban ini sedang menggelar ritual 7 hari kematian anggota keluarganya, namun tiba-tiba air bah datang dan menyeret korban. 3 dari 7 korban berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya ditemukan meninggal dunia. Ada kejadian musibah kecelakaan yang membahayakan jiwa manusia yang terkait 4 orang anak-anak yang terseret arus air bah di desa di Kelurahan Karing-Karing. Korban selamat sempat dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan dan dibawa pulang ke rumah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Pengunjung pantai setempat panik dan mencoba menghindari wilayah pantai. Beginilah kondisi pantai Pasir Putih di Kampung Cisawe, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten, usai diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,3. Gempa yang terjadi pada kemarin siang dibarengi dengan tiupan angin kencang. Pengunjung pantai sempat menghindari area pantai karena khawatir terjadi gelombang tsunami dan dampak dari terjadinya gempa. Berdasarkan data dari BMKG, gempa tidak berpotensi tsunami. Sedikit panik karena setelah ada gempa disusul dengan angin kencang. Saya takut ada tsunami, Pak. Terus kondisi laut sekarang gimana, Pak? Kalau kondisi laut sekarang saat ini ya, menurut saya masih aman gitu. Kelihatan tenang, meskipun sekarang laut sedikit pasang. Masih dari Banten, pemirsa, tanah bergerak di Pandeglang membuat sejumlah rumah rusak. Bahkan satu rumah ambruk hingga rata dengan tanah. Belasan kepala keluarga mengaku resah akibat pergeseran tanah yang terjadi setiap hari dan tidak memiliki dana untuk pindah rumah. Empat 14 rumah warga di Kampung Sumur Batu, Desa Bojanwetan, Kecamatan Sobang, Pandeglang, hancur setelah terkena tanah bergerak. Pondasi rumah yang bergeser mengakibatkan dinding, atap, dan lantai rumah hancur berantakan. Tanah bergerak terjadi setelah hujan turun di beberapa wilayah di Pandeglang, Banten. Warga mengaku khawatir jika tanah bergerak susulan kembali terjadi jika hujan kembali turun. Sangat terancam, cuman kan posisinya mau gimana lagi karena tempat tanahnya tuh nggak ada selain di sini. Kalau misalnya beli tanah mendadak kan mereka tani, jadi nggak punya modal untuk beli tanah, nggak punya uangnya. Untuk makan sehari-hari aja mungkin pas gitu buat makan sehari-hari. Jadi kalau buat beli tanah ke lain pindah atau ke tempat yang lebih rata tuh nggak bisa. Warga berharap pemerintah bisa memfasilitasi mereka untuk bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara puluhan rumah warga di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rusak parah diterjang angin puting beliung pada Jumat sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Puluhan rumah warga hancur setelah dihantam angin puting beliung di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Kencangnya tiupan angin membuat atap rumah warga terlepas dan dinding-dinding rumah hancur.
Mengatasi hujan turun, warga untuk sementara menutup atap rumah dengan menggunakan terpal. Setidaknya 25 rumah warga terdampak angin puting beliung dan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi angin puting beliung. Untuk warga yang terdampak musibah ini sebanyak 25. Itu yang sudah kami data berdasarkan laporan dari RT. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah yang rusak. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Warga Pandeglang, Banten dihebohkan dengan ornamen mirip Ka'bah yang menghiasi sebuah rumah. Khawatir aliran sesat, MUI setempat bertemu dengan pemilik rumah. Inilah rumah milik Mutiah yang berada di Kampung Terep, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, Banten. Ornamen-ornamen bangunan yang tak biasa, hingga sebuah bangunan mirip Ka'bah dengan tulisan Arab, membuat heboh warga sekitar. Hal ini membuat resah masyarakat setempat. Apalagi pemilik rumah mengaku bangunan dibuat karena adanya bisikan goib dan bila dihancurkan, bakal ada bencana besar. Tahu yang datang tadi para itu pengen ngegempur ini juga ya. Katanya harus dihilangkan gitu, dari itu harus dihilangkan. Saya kan nggak tahu, kata saya nggak bisa mengizinkannya karena bukan saya yang keinginan saya. Saya nggak menginginkan kayak ginian, tapi yang menyuruh saya harus bikin kisah-kisah ini Arjuna, katanya golek Dewala Krishna Arjuna, cuman begitu. Ibu membawa jemaah nggak Bu kira-kira Bu ke sini Bu? Enggak. Jadi cuma hanya ibu aja ya? Iya, nggak ada jemaah-jemaah. Perwakilan Majelis Ulama Indonesia serta pihak kecamatan, kepala desa dan puskesmas menemui pemilik rumah untuk berdiskusi sekaligus membimbing jika ada potensi melanggar syariat. Menyimpang, mudah-mudahan ini bisa diajak kerjasama untuk Mutia untuk segera sedikit demi sedikit mengkikis menghilangkan yang dikiranya itu memang membawa kesan tidak baik di masyarakat. Saat ini pihak-pihak terkait sedang berusaha membimbing pemilik rumah agar menghancurkan ornamen-ornamen yang dinilai melenceng. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pengeroyokan pengunjung tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Meski belum ada laporan, polisi kini menyelidiki perkelahian yang diduga dipicu mabuk minuman keras. Astaga! Sudah! Inilah video perkelahian antar pengunjung di depan salah satu tempat hiburan malam di Jalan Nusantara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Perkelahian tersebut diduga dipicu saling bersenggolan setelah dalam pengaruh minuman keras. Kendati telah viral di media sosial, namun polisi belum menerima laporan terkait adanya pihak yang melapor terkait kejadian ini. Yang mana ada salah satu warga itu dipukul, namun sampai saat ini korban tersebut belum melaporkan kejadian itu ke Polres Pelabuhan Makassar. Dan untuk kami dari Satreskrim Polres Pelabuhan tetap kami melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Polisi mengimbau agar korban yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan pengeroyokan tersebut ke Polres Pelabuhan Makassar maupun Polsek Wajo Kota Makassar untuk memudahkan penyelidikan. Pemirsa, salah satu program CSR MNC Peduli, yakni program Generasi Cerdas Anak Bangsa, meraih penghargaan dalam ajang Indonesia CSR Excellence Award tahun 2022. Program CSR yang fokus dalam mendukung pendidikan anak Indonesia ini menyabet penghargaan sebagai The Best in Education and Human Development. Membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas merupakan salah satu fokus dan tujuan dari MNC Peduli. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa,
MSI Peduli mendukung pendidikan anak-anak Indonesia dengan berbagai macam kegiatan bakti sosial. Seperti meningkatkan literasi anak-anak Indonesia dengan pemberian peralatan belajar mengajar, melakukan pemeriksaan gizi balita dan ibu hamil, serta penyuluhan antisipasi stunting. Untuk di 2021 ini, MNC Peduli fokus di beberapa bidang, dan salah satunya adalah di pendidikan. Dan kita memberikan beberapa kegiatan sosial di bidang pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh MSI Peduli ini mendapat apresiasi dalam ajang Indonesia CSR Excellence Award tahun 2022. MSI Peduli meraih penghargaan sebagai The Best in Education and Human Development. Ya, ini kan eranya human capital ya. Era talenta itu penting sekali, karena apa yang harus dilakukan, kita tidak mau generation loss ya. Ya, generasi Z, generasi Y ini yang penting untuk didorong terus. Nah, mudah-mudahan MNC bisa mendorong itu. Ya, era talenta dan human capital itu penting sekali. Kami harap program ini terus berkelanjutan dan bisa lebih meningkat lagi dan merambah ke seluruh Indonesia, sehingga apa yang menjadi beberapa permasalahan baik mengenai edukasi dan sebagainya bisa dibantu oleh MNC Group. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MSI Peduli berkomitmen akan terus mencerdaskan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil menciptakan mobil hot rod klasik yang terbuat dari limbah logam. Untuk menunjang performa, ia menggunakan mesin kendaraan roda 2 berkapasitas 800 cc sebagai motor penggerak utama. Dan bagaimana hasilnya? Berikut informasinya. Seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung, Eldin Shiva, menciptakan mobil hot rod custom klasik dengan memanfaatkan limbah logam. Hampir seluruh bahan untuk pembuatan mobil custom ini ia dapatkan di Pasar Jatayu, Bandung. Untuk menambah kesan klasik namun tetap garang, di beberapa bagian badan kendaraan ini dihiasi ornamen keris dan lidah api. Sementara untuk melengkapi performa kendaraan ini, ia menggabungkan dua mesin motor BMW R50 berkapasitas 800 cc sebagai motor penggerak utama. Dibantu beberapa temannya, pembuatan mobil memakan waktu sekitar 6 bulan. Hasil karyanya ini ia beri nama WC Aji, yang memiliki filosofi besi yang dimuliakan. Masuk sebagai anak tekstil yang melihat, oh ini bisa nih ada potensi masukin ornamen-ornamen yang berhubungan dengan Indonesia gitu. Kemudian bisa dipamerkan ke penempaan gitu. Karena fenomena yang terjadi sendiri di Indonesia, custom culture di Indonesia itu belum memiliki identitasnya itu apa gitu. Sehingga di sini saya berusaha mencari jawabannya itu untuk yang mana nih custom culture Indonesia. Rencananya mobil karyanya ini akan dipamerkan di acara-acara otomotif, desain, atau acara akademik. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Fingran, iNews melaporkan. Kelangkaan minyak goreng masih marak di sejumlah daerah. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.